Apakah maulid juga termasuk bid'ah hasanah? Karena banyak orang yang bilang katanya maulid itu adalah bid'ah hasanah. Jadi sebagian orang ini bikin subhat katanya boleh maulid karena maulid ini adalah kebaikan dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Nah, ini dipahami nih, sebagian dipahami dengan salah oleh sebagian para ahlu bidah ini. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak teman-teman kita yang lainnya yang sukanya membid'ah-bid'ahkan orang. Bid'ah itu memang ada ya. Bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Itu bisa dikatakan dengan bid'ah. Tetapi sekarang, di era sekarang ini masih banyak teman-teman kita yang tidak bisa untuk membiarkan teman-teman muslim yang lainnya ini melakukan kebiasaan yang baik ya. Meskipun kebiasaan itu baik, tetapi menurut sebagian kelompok yang seperti ini itu dibid'ahkan, dibilang ahlul bid'ah. Nah, itu kan sedikit menyinggung ya, menyinggung perasaan orang-orang yang melakukan kebaikan. Padahal kebaikan seperti maulid, merayakan maulid Nabi itu kan tidak disalahkan, dan itu memang sudah terjadi perbedaan di antara ulama zaman dahulu. Nah, yang seperti itu seharusnya meskipun berbeda itu jangan sampai menyerang. Jangan sampai menyerang orang-orang aswaja yang melakukan atau merayakan maulid Nabi. Jangan sampai menyerang, bahkan mengatakan ahlul bid'ah. Nah, perkataan seperti itu di Indonesia ini menyinggung perasaan teman-teman. Jangan sampai kalian yang mungkin belum memahami apa itu ahlul bid'ah, jangan sampai mengatakan orang-orang yang tidak sependapat dengan salafi itu dengan mengatakan ahlul bid'ah. Itu menyakiti perasaan mereka. Karena merayakan maulid Nabi ini bukan suatu kesalahan ya, bukan suatu kesalahan. Bahkan ini nanti akan saya tayangkan dari seorang ustadz ya, ustadz yang bukan aswaja. Itu pun bisa memahami perbedaan itu dan kalian akan paham apa itu maulid Nabi, apa itu bid'ah yang dikatakan, tapi jangan sampai mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ahlul bid'ah, dikit-dikit mirip orang kafir, tasabuh. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menjadi orang yang meskipun berbeda pendapat, ini tidak sampai kita ini menyerang ya, mengolok-olok ya, merendahkan keilmuan ustadz lain. Jangan sampai seperti itu. Nah, langsung saja kita simak apa sih sebenarnya makna maulid Nabi, apa sih yang dinamakan bid'ah, apa sih yang dinamakan bid'ah hasanah. Monggo, langsung saja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apakah maulid Nabi itu bid'ah? Apakah benar sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan maulid Nabi? Atau informasi ini kurang valid ya? Apakah benar bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah buruk? Ada bid'ah baik, bid'ah buruk? Kalau ada bid'ah baik, bagaimana dengan hadis Rasulullah yang sangat jelas? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini Al-Faqir Uma akan membahas soal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas soal ini secara ilmiah, teman-teman, ya. Tapi mohon maaf jika antum merasa diri terlalu sering membid'ahkan orang, mungkin kajian ini bukan untuk antum, kecuali kalau mau belajar secara ilmiah. Baik ya syabab, bismillah. Dalam soal maulid ini, kalau kita buka buku fiqh yang ada 1000 tahun yang lalu, ada dua pendapat ulama, teman-teman. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan atau membid'ahkan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kenyataannya syabab, banyak sekali ulama yang mengharamkan hal tersebut. Kalau tidak mengharamkan, membid'ahkan hal tersebut, menganggap hal tersebut itu bid'ah
dan tidak boleh dilakukan. Dan bukan hanya ulama Arab Saudi, ini informasi yang kurang benar juga. Banyak ulama yang membid'ahkan hal tersebut, termasuk juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, ya tapi zaman dahulu yang membid'ahkan hal tersebut. Ini pendapat pertama kalau kita cek di buku fiqh. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang memperbolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga kenyataannya banyak sekali ulama yang memperbolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, bahkan termasuk beberapa dari ulama Arab Saudi juga, teman-teman. Jadi ini masalah fikih biasa, bukan masalah antara Ahlul Sunnah wal Jamaah dan kelompok-kelompok yang lain. Tidak usah membesarkan masalahnya, kita ini semua saudara, teman-teman. Baik ya sahabat, pendapat yang pertama, kelompok yang mengangkat Maulid Nabi itu sebagai bid'ah berpendapat bahwa sahabat Rasulullah tidak pernah merayakan Maulid Nabi, tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Tabi'in tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Dan kalau misalnya mereka dibilang, saya merayakan Maulid Nabi karena saya sayang sama Rasulullah, saya cinta sama Rasulullah, mereka akan menjawab, sahabat Rasulullah lebih sayang sama Rasulullah dibanding antum, kenapa mereka tidak melakukannya? Kemudian kelompok yang kedua berpendapat bahwa tidak apa-apa merayakan Maulid. Ini salah satu bentuk cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW, dan Maulid ini termasuk bid'ah baik atau bid'ah hasanah. Baik teman-teman, kalau kita perhatikan konteks ini, kita sekarang membahas secara ilmiah ya. Kalau kita memperhatikan uraian kedua pendapat ini, ada satu istilah, ada satu kata yang sering diulangi teman-teman, yaitu kata bid'ah. Menurut saya, jika kita membahas makna bid'ah, jika kita membahas asal-usul bid'ah ini, akan otomatis masalah Maulid Nabi itu selesai, teman-teman. Ayo kita membahas bersama-sama asal-usul kata bid'ah, teman-teman. Dan teman-teman yang belum pernah menuntut ilmu syar'i, mungkin tidak tahu informasi ini, teman-teman, bahwa di setiap kata dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Setiap kata ada dua makna. Makna yang pertama artinya al-makna al-lughawi, atau adalah al-makna al-lughawi, yang artinya makna yang ada di dalam kamus ya. Kemudian arti yang kedua adalah al-makna al-istilahi, yaitu arti yang digunakan dalam konteks dalil. Setiap istilah, salat, zakat, bid'ah, doa, semuanya itu ada dua arti. Arti lugawi dan arti istilahi. Ayo kita misalnya cek bersama kata salat, istilah salat. Istilah salat itu punya dua arti. Yang pertama adalah al-makna al-lughawi, yaitu doa. Salat itu artinya dalam kamus doa, teman-teman. Dan ada al-makna al-istilahi. Salat itu maknanya yang istilahi adalah gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Ini al-makna al-istilahi yang digunakan dalam konteks dalil, digunakan dalam ayat, digunakan dalam hadis Rasulullah SAW. Baik teman-teman, bagaimana dengan istilah bid'ah? Baik, ayo kita cek dua-duanya, dua makna. Yang pertama al-lughawi, yang kedua al-istilahi. Kata bid'ah secara lugawi, secara al-makna al-lugawi artinya sesuatu yang baru, murni sesuatu baru, teman-teman. Tidak ada kaitannya dengan dalil sama sekali. Karena kita masih membahas al-makna al-lugawi, makna yang ada di dalam kamus. Maknanya sesuatu yang baru, murni baru. Bahkan orang-orang Arab kalau misalnya mengatakan saya menemukan cara baru untuk melakukan ini atau itu, mereka mengatakan ibtada'tu kada wa kada. Ibtada'tu dari kata bid'ah, saya menemukan sesuatu yang baru, saya menemukan cara yang baru. Ini untuk jenis pertama atau makna pertama, yaitu al-makna al-lughawi, makna lugawi. Bagaimana dengan makna yang istilahi, makna jenis yang kedua? Baik, makna istilahi bid'ah dalam ilmu syar'i adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang sangat semangat sholat, teman-teman ya. Dia bilang, kok sholatnya cuma 5 kali sehari, saya mampu sholat lebih dari itu, saya sholat aja 6 kali sehari. Maka orang itu harus kita tanya dulu, apakah Rasulullah pernah sholat 6 kali sehari, sholat fardu? Akan dijawab, tidak pernah. Apakah sholat 6 kali sehari itu bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama? Jawabannya, tidak bisa. Tidak ada yang pernah kalau sholat itu 6 kali. Tidak ada yang pernah berpendapat kalau sholat itu 6 kali sehari. Maka apa yang dia lakukan itu dicap bid'ah, teman-teman. Dan dia dikatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Karena apa yang dia lakukan itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Untuk menjelaskan masalah ini, saya ada dua cerita yang bisa menjelaskan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW terhadap istilah bid'ah. Dan ingat teman-teman, kalau kita pahami apa itu bid'ah, otomatis masalah maulid itu akan
akan selesai. Baik, cerita yang pertama, Rasulullah pernah mengimami sahabatnya, dan salah satu sahabat itu namanya Rifa'ah, teman-teman. Kemudian Rifa'ah itu bersin dan mengatakan, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Jadi Rasulullah bertanya, siapa yang mengatakan itu tadi? Karena apa yang Rasulullah ajarkan setelah kita bersin cukup mengatakan Alhamdulillah. Tapi Rifa'ah mengatakan ucapan yang lebih panjang, Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Jadi Rasulullah bertanya, siapa yang mengatakan itu? Rifa'ah menjawab, saya. Dia tidak takut menjawab saya karena dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak salah, teman-teman. Ya, jadi Rasulullah mengatakan kepada dia, "Walladzi nafsi biyadihi laqad ittadaruha bid'an wa 30 malakan ayyuhum yas'adu biha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebanyak 30-an malaikat telah berebut untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mengangkat ucapan ini ke langit. Saking bagusnya ucapannya, malaikat berebut siapa yang bakal mengangkat ucapan ini ke langit. Berarti ucapannya baik dan ucapannya diterima, pahalanya diterima, teman-teman, dan tidak dicap bid'ah oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ucapan ini bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Mungkin ada yang akan bertanya, tetapi Ustaz, Rasulullah telah mengikrar ucapan ini, Rasulullah telah menyetujui ucapan ini, maka memang ucapan ini sudah bagian dari agama kita kalau Rasulullah sudah menyetujuinya. Jawaban saya, apakah malaikat berebut mengangkat ucapan ini ke langit sebelum Rasulullah menyetujuinya atau setelah Rasulullah menyetujuinya? Dari cerita, dari hadis sahih yang ada, sebelum Rasulullah menyetujuinya, malaikat sudah berebut mengangkat amalannya atau ucapannya ke langit. Cerita yang kedua, teman-teman, Rasulullah pernah duduk di tempatnya, kemudian kedatangan Bilal. Kemudian Rasulullah katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, apa yang kamu lakukan? Apa amalanmu? Sesungguhnya saya sudah mendengar suara gerakan kedua sandalmu di surga." Jadi Bilal menjawab dengan sederhana, setiap kali saya hadas, setiap kali saya buang air kecil atau air besar, saya berwuduk. Dan setelah saya berwuduk, saya salat 2 rakaat. Waktu itu ini Rasulullah belum ajarkan hal tersebut. Rasulullah tidak mengajarkan para sahabat untuk setiap kali hadas langsung wudhu, dan setiap kali wudhu langsung salat 2 rakaat, atau salat, kata Bilal, bisa lebih banyak dari 2 rakaat saja tergantung waktunya. Tetapi karena amalannya baik, Rasulullah telah mendengar suara sandal, suara gerakan sandal Bilal di surga, teman-teman, walaupun Rasulullah tidak mengajarkan Bilal amalan tersebut. Mungkin ada yang akan bilang, tetapi Ustaz, Rasulullah sudah mengikrarkan, sudah menyetujui amalan ini, jadi memang amalan ini sudah menjadi bagian dari agama kita. Jawaban saya, apakah Rasulullah menyetujui amalan Bilal sebelum atau setelah Rasulullah mendengarkan suara gerakan sandal Bilal di surga? Sebelum, teman-teman. Berarti amalannya diterima sebelum Rasulullah menyetujuinya. Karena, teman-teman, apa yang dilakukan Bilal dan apa yang dilakukan Rifa'ah itu adalah bid'ah baik, bid'ah hasanah. Bid'ah dalam arti sesuatu yang baru, ya. Dan karena memang, teman-teman, ada yang namanya bid'ah hasanah. Nah, teman-teman, jadi bid'ah hasanah itu ada, teman-teman, ada. Dan ini bukan Tantos Golden yang ngomong, tetapi Ustadz ini mengatakan bahwa bid'ah hasanah itu ada. Dan itu pula yang dicontohkan oleh Ustadz ini tadi. Jadi kalau kalian simak baik-baik, kalian akan tahu ternyata bid'ah hasanah itu ada. Dan mungkin sekarang sedang tetap dilakukan, ya, tetap dilakukan oleh para kelompok aswaja untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak apa-apa, dan karena bid'ah hasanah itu memang benar adanya, ya, benar adanya. Yuk lanjut lagi biar kalian paham, ya, dan tidak mudah membid'ah-bid'ahkan kelompok lain, ya, tidak sampai mengatakan ahlul bid'ah kepada orang lain agar orang lain itu tidak tersinggung perasaannya. Ingat, ini di Indonesia, bukan di Arab. Jadi kita harus bisa menjaga perasaan orang lain juga, karena yang dilakukan oleh orang-orang aswaja ini bukan kemaksiatan loh. Ini adalah bukti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut Ustadz. Karena kalau kita melihat atau kita memahami, benar-benar memahami soal bid'ah itu dengan baik,
Nanti pembahasan maulid itu sangat gampang teman-teman. Baik, sekarang bagaimana dengan maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah maulid Nabi Muhammad bid'ah atau tidak? Ini pembahasan yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ayo kita sepakat dulu teman-teman bahwa maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'i at-tabi'in. Tetapi apakah Nabi Muhammad tidak ada perhatian sama sekali terhadap hari kelahirannya? Tidak. Nabi Muhammad memperhatikan hari kelahirannya, tetapi dengan cara yang berbeda. Ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, hadza yaumun wulidtu fi, ini hari kelahiranku. Rasulullah merayakan hari kelahirannya setiap minggu, bukan setiap tahun, dengan puasa. Dan kalau kita mikir-mikir teman-teman, sebenarnya para sahabat tidak membutuhkan maulid. Maulid itu acara untuk ingat Nabi Muhammad, untuk baca sirah Nabi Muhammad, baca syama'il Nabi Muhammad. Nuansa atau suasana kenabian masih ada. Untuk apa mereka membutuhkan maulid ya? Pas waktu tabi'in juga, walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal pas waktu tabi'in, tetapi suasana kenabian masih ada. Di setiap desa kecil ada puluhan muhaddits teman-teman. Di zaman kita ini, kita berapa miliar? Coba teman-teman hitung sendiri ya. Ada berapa muhaddits? Sedikit sekali. Di sana waktu itu di setiap desa ada puluhan muhaddits teman-teman. Tetapi setelah 3 generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in, umat mulai lalai. Makanya mereka membutuhkan satu hari di mana mereka ingat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka pelajari tentang sirah Nabi Muhammad SAW, di mana mereka pelajari syama'il Nabi Muhammad SAW. Iya, betul Ustadz, betul. Karena di zaman para sahabat, lalu di zamannya tabi'in, itu nuansa kenabiannya masih ada, ya, masih bisa dirasakan di zaman itu. Jadi orang-orang di zaman itu, di zaman sahabat, di zamannya tabi'in, di zamannya tabi'in, itu kenapa kok tidak ada maulid Nabi? Karena nuansa kenabiannya masih ada. Jadi tidak membutuhkan maulid. Mereka masih merasakan nuansa kenabian itu. Tetapi kalau sekarang teman-teman, sekarang itu kan zamannya sudah jauh sekali dengan zamannya Kanjeng Nabi. Jadi kita ini butuh 1 hari atau 1 bulan di mana kita seperti mengkhususkan bulan itu memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Seperti itu alasan. Ternyata meskipun disebut bid'ah oleh orang-orang salafi, nyatanya bid'ah itu bid'ah hasanah, ya. Bid'ah hasanah, sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi tetapi sekarang ada, tapi itu bukan sesuatu yang buruk. Seperti itu teman-teman. Yuk lanjut lagi biar kalian tambah paham juga. Sebagaimana gitu, kita misalnya kerja setahun, kita butuh 1 minggu untuk liburan misalnya. Kita butuh 1 minggu untuk refreshing. Maulid juga sama. 1 tahun kita lalai dengan dunia, sibuk dengan dunia. Ada 1 hari di mana kita khususkan untuk membaca sirah Nabi Muhammad, khususkan untuk zikir, khususkan untuk membaca syama'il Nabi Muhammad SAW. Mungkin teman-teman ada yang bakal bertanya, teman-teman yang mau diskusi, bukan yang saling menyerang ya. Ada teman-teman yang bertanya, Uma, sebenarnya kita harus ingat Nabi Muhammad setiap hari, bukan di 1 hari saja. Dan jawabannya, saya setuju, betul, kita harus ingat Nabi Muhammad setiap hari. Tetapi bagaimana kalau memang ini kondisi kita, memang ini kondisi masyarakat, memang ini kondisi umat Islam, lalai. Jadi nggak apa-apa kalau ada 1 hari di mana kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi Uma, kalau memang mau 1 hari untuk ingat sirah Nabi Muhammad SAW, kenapa di hari kelahiran? Kenapa bukan di hari lain saja? Kenapa mengkhususkan hari kelahiran? Dan jawabannya, emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian sirah? Emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian syama'il? Coba masuk masjid manapun di seluruh dunia, pasti sepanjang tahun selain hari Maulid pasti ada kajian syama'il, pasti ada kajian sirah Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang perlu cari kajiannya, bukan hanya di Maulid. Iya, benar teman-teman. Jadi memang tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja para aswaja ini mengingat Kanjeng Nabi. Contohnya di sekitar rumah saya itu ada rutinan setiap 2 minggu sekali itu ada semacam majelis perkumpulan ya, majelis. Di situ majelisnya membaca kitab Al-Barzanji, kitab tentang kisah-kisahnya Kanjeng Nabi. Jadi tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja, tetapi setiap 2 minggu sekali sepanjang tahun
itu diadakan majelis dengan membaca kitab Al-Barzanji, kitab kisah-kisahnya Kanjeng Nabi. Jadi tidak melulu di bulan Rabiul Awal, tidak melulu di bulan Maulid, tidak, tetapi sepanjang tahun, setiap 2 minggu sekali ini diadakan. Dan ini tentu ada di kelompok-kelompok aswaja, itu ya. Oke, lanjut Ustadz. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi Uma, acara maulid ini penuh dengan musik, ya musik yang haram, bagaimana itu? Jawabannya, musik itu masalah khilafiyah. Jika antum menganggap musik itu haram, atau antum mengikuti pendapat bahwa musik itu haram, maka jangan ikuti acara maulid yang ada musiknya. Salahkan musiknya, jangan salahkan maulidnya ya. Kemudian mungkin juga ada yang bakal bertanya, Ustaz, maulid itu kadang-kadang penuh dengan ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat yang Allah tidak ridhai. Jawabannya, ikhtilat itu haram di luar maulid dan di dalam maulid, di waktu maulid dan di luar waktu maulid, teman-teman. Maka jauhi ikhtilat. Ya, kalau ada acara maulid yang ada ikhtilatnya, tidak usah didatangi ya. Dan salahkan ikhtilatnya, jangan salahkan maulidnya. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi Ustaz, maulid itu bid'ah ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in. Dan ini jawabannya, ulangi video ini dari awal, ulangi kajian ini dari awal. Sudah kita jelaskan apa itu istilah bid'ah, teman-teman. Kalau antum mau tinggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka tolong tinggalkan pembagian Al-Quran juz, ruba, hizb, karena di zaman Rasulullah tidak ada. Jika antum mau meninggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka jangan baca Al-Quran di mushaf lagi, karena di zaman Rasulullah Quran belum dibukukan. Mungkin antum bisa baca di papan, atau bisa baca di kulit binatang, atau bisa baca di tanah keras, atau bisa baca di fasilitas lain yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah baik, maka tolong jangan baca Al-Quran dengan harakat, jangan baca Al-Quran dengan niqat, karena harakat dan niqat itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah yang baik itu, tolong jangan pelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebab perlu sekali kita mengetahui istilah bid'ah itu seperti apa sebelum kita terlanjur membid'ahkan dan tab ahlul bid'ah atau ahli bid'ah, teman-teman. Kesimpulannya dari kajian hari ini, menurut Uma, berdasarkan apa yang Uma pelajari dan berdasarkan apa yang Uma yakini, perayaan maulid itu boleh dilakukan asal mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merayakan maulid dengan joget-joget, ini tidak sopan terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merayakan maulid dengan ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Ini pasti Nabi Muhammad tidak senang dengan ikhtilat ini. Jika maulid itu bikin antum merasa lebih sayang terhadap Rasulullah SAW, lebih dekat, lebih mengetahui sirahnya, lebih mengetahui syama'ilnya, maka silahkan rayakan maulid. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi maulid itu adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu memang ada. Seperti kalian membaca Al-Quran di mushaf. Karena apa? Karena membaca Al-Quran di mushaf itu juga bid'ah hasanah. Karena di zaman Kanjeng Nabi itu tidak ada mushaf, Al-Quran belum dibukukan. Jadi kalian harus paham di sini ya teman-teman. Kita memang beda pendapat, tapi jangan sampai kita saling serang. Kita ini sesama muslim, harusnya kita menjaga persaudaraan kita. Jangan sampai hanya karena AdSense di YouTube kita lalu mencari bahan untuk mengolok-olok kelompok lain. Jangan sampai seperti itu. Ingat, persaudaraan kita jauh lebih berharga daripada AdSense yang kalian hasilkan dari mengolok-olok kelompok lain. Paham ya di sini ya? Kita memang beda pendapat, tetapi kita harus tetap bersatu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Share ke teman-teman kalian biar kita tetap menjadi muslim yang bersaudara.